Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, selamat siang kepada Ibu Vesa Asisifa Nurul Haq, Sarjana Komputer Magister Manajemen Sistem Informasi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Resiko dan Kualitas Sistem Informasi. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Analisis Risiko Insider Threat, Dampak dan Solusi Keamanan Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Makalah ini membahas tentang ancaman insider threat pada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, termasuk dampaknya dan solusi untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Makalah ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya Rohayati, rekan saya yaitu Kak Johana Ribka Butar-Butar, selanjutnya ada Kak Rita Dewi Wulandari, Kak Berliana Alif Tia Ifada, Kak Agus Susanto, dan juga Kak Kimberly Fridolin. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu mengenai pengertian dan jenis insider threat. Yang pertama pengertiannya itu, pengertian insider threat adalah ancaman keamanan yang berasal dari individu dengan akses sah ke sumber daya organisasi seperti data, sistem, atau jaringan, tetapi menyalahgunakan akses tersebut untuk merugikan organisasi. Ada dua jenis insider threat, yaitu yang pertama secara sengaja, tindakan yang direncanakan seperti pencurian data atau sabotase sistem. Yang kedua itu secara tidak sengaja terjadi akibat kelalaian seperti pengaturan kata sandi yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Berliana. Kepada Kak Berliana silahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Rohayati. Selanjutnya itu karakteristik dan faktor risiko insider threat. Karakteristik utama insider threat meliputi akses legal, beragam motivasi, dan ketidaksengajaan. Faktor risikonya mencakup ketidakpuasan kerja, masalah keuangan, dan minimnya kesadaran keamanan. Dampak-dampak dari insider threat yang pertama itu ada keamanan data. Untuk kebocoran data sensitif dapat mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Yang kedua ada kepercayaan publik. Sabotase sistem atau kelalaian pegawai dapat mengganggu layanan publik dan menurunkan kredibilitas institusi. Yang ketiga ada operasional. Gangguan layanan publik yang berbasis teknologi informasi akibat tindakan sabotase oleh pegawai dapat menyebabkan downtime yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Kak Kimberly. Baik, selanjutnya tantangan dalam deteksi dan penanggulangan insider threat. Yang pertama, kurangnya sistem pemantauan yang efektif. Banyak organisasi termasuk Diskominfo menghadapi kesulitan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan karena minimnya sistem pemantauan yang canggih. Tantangan yang kedua, budaya percaya. Banyak organisasi pemerintah termasuk Diskominfo memiliki budaya yang sangat mempercayai pegawainya sehingga pengawasan aktivitas mereka menjadi longgar. Tantangan yang ketiga yaitu perilaku yang sulit dibedakan. Insider threat seringkali beroperasi di bawah kedok aktivitas kerja sehari-hari, sehingga sulit untuk dibedakan dari pekerjaan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Johanna Ripka. Baik, efektivitas kebijakan dan teknologi pengamanan. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan yang efektif harus mencakup langkah-langkah untuk menangani insider threat dari berbagai aspek, termasuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan. Dua, ada teknologi. Teknologi pengamanan yang efektif harus mampu mendeteksi perilaku mencurigakan yang dapat mengindikasikan ancaman internal. Kemudian ada celah. Celah dalam implementasi kebijakan dan teknologi pengamanan dapat secara signifikan meningkatkan resiko insider threat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karita.
Baik, selanjutnya adalah pentingnya kesadaran dan kepatuhan pegawai. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu pegawai perlu memahami kebijakan keamanan informasi yang berlaku, termasuk langkah-langkah pencegahan dan prosedur yang harus diikuti. Yang kedua adalah kepatuhan, yaitu adalah kepatuhan pegawai terhadap kebijakan dan protokol keamanan informasi merupakan indikator sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Yang ketiga adalah tantangan, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, resistensi terhadap perubahan, dan rendahnya tingkat komunikasi internal dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan kepatuhan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait solusi strategis untuk mengurangi resiko insider threat, di mana tingkat pertama yaitu kebijakan yang harus dirancang berdasarkan analisis resiko yang komprehensif dengan fokus pada area kritis yang rentan terhadap ancaman internal. Nah, untuk area kebijakan ini, salah satu contoh rancangan analisis risiko dapat diterapkan kepada sistem operasional prosedur, di mana sistem operasional prosedur ini merupakan bagian yang kritis dan rentan terhadap ancaman internal bila tidak dilakukan. Kemudian tingkat kedua yaitu berkaitan dengan teknologi. Teknologi UBA menggunakan analisis data untuk mendeteksi perilaku mencurigakan yang menyimpang dari pola normal. Nah, teknologi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi sistem melalui pola-pola sesuatu yang tidak normal yang perlu dicurigai. Nah, untuk level 3 kesadaran, untuk kesadaran ini pelatihan kawan informasi harus dirancang secara berkelanjutan untuk memberi pemahaman mendalam tentang ancaman insider. Nah, kebijakan organisasi merupakan langkah mitigasi yang harus dilakukan seperti peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan kerjasama seperti pihak yang sudah tersertifikasi. Salah satu contoh misalkan seperti BSSN atau pelaku-pelaku pengelola keamanan sistem informasi seperti security cyber. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini, insider threat pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat menyebabkan kebocoran data, gangguan operasional, dan kerugian reputasi, terutama karena kelalaian atau tindakan disengaja dari pihak internal. Nah, yang biasanya karyawan atau pegawai yang ada di dinas tersebut tidak memahami secara baik terkait keamanan sistem informasi, sehingga dalam sewaktu-waktu atau dalam keadaan yang tidak sadar telah mengakses situs-situs yang rentan terhadap perusak sistem jaringan yang ada pada keamanan sistem informasi di lembaga atau organisasi tersebut. Nah, kemudian dampak ini dapat diminimalkan melalui pendekatan terpadu seperti pengendalian akses berbasis peran, pemantauan aktivitas secara berkala, dan penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, selain itu, pelatihan keamanan rutin dan penggunaan teknologi seperti
autentikasi ganda penting untuk mengurangi resiko. Dengan langkah ini, organisasi dapat melindungi sistem informasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan kesalahan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.